Baiklah, Anda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Rona. Pada Rona, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Rona. Selanjutnya kita mengecek kehadiran pada hari ini. Apakah ada dari Ananda yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Jadi, Bu. Farida, Bu. Farida, jadi keterangan Farida ada yang tahu? Pada kali ini Ibu akan membawakan materi mengenai adab. Ada yang tahu tidak adab itu apa? Ada tidak yang tahu adab itu apa? Ada, Bu. Siapa yang tahu? Coba silakan. Pada Angel, apa itu adab? Adab yaitu sikap atau tindakan yang menunjukkan kesopanan, baik itu kesopanan kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Oke, jadi benar ya. Jadi itu sikap yang menunjukkan kesopanan baik itu pada manusia ataupun kepada Allah. Jadi ada tidak yang tahu mengenai contoh adab ini? Ada, Bu. Nah, silakan Ika. Contoh adab itu ada dua, Bu. Adab kepada Allah dan adab kepada manusia. Kalau adab kepada Allah itu contohnya seperti kita mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian contoh adab kepada manusia seperti kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda dari kita, Bu. Oke, jadi benar ya, Bu Ika. Berikan hapus pada Ika dulu. Jadi yang kita pelajari ini mengenai adab kepada Allah. Jadi salah satunya yaitu dengan kita melakukan sholat dan berzikir. Jadi dalam kita melakukan sholat dan berzikir ini harus memakai adab-adab yang baik terhadap Allah agar kita melakukan sholat dan zikir ini dengan khusyuk. Jadi di sini Ibu akan membagi mengenai dua. Baiklah, di sini Ibu menjelaskan mengenai sholat dan zikir dulu. Sholat itu adalah ibadah yang kita lakukan kepada Allah baik berupa perkataan ataupun perbuatan dari mulai takbiratul ihram sampai pada salam. Kemudian untuk berzikir itu adalah bagaimana kita sebagai seorang hamba berkomunikasi kepada Allah, yaitu dengan mengingat Allah, kemudian menyebutnya atau membacakan pujian terhadap Allah. Jadi di sini Ibu akan membaginya kelompok menjadi dua, yaitu kelompok adab tentang sholat dan adab tentang zikir. Baiklah, kepada Ananda dipersilakan untuk berhitung 1 dan 2, kemudian seterusnya. Dimulai dari mana, Bu? Dimulai dari Nisa dulu. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Oke, baiklah. Jadi kelompok 1 itu satu kelompok dengan yang kelompok 1 juga. Yang kelompok 2 maka bergabung dengan yang nomor 2 juga. Baiklah, dipersilakan pada Ananda untuk mengatur tempat duduknya. Pindah. Baik,
Baiklah, sudah berada pada kelompoknya masing-masing. Jadi dipersilakan kepada salah seorang anggota kelompoknya untuk maju mengambil salah satu dari kertas ini sebagai undiannya. Kelompok 1 dipersilakan untuk ngambil duluan. Teman-teman atas bawah sapi. Atas bawah sapi. Oke. Baiklah, sudah mendapatkan kertasnya tadi. Dipersilakan pada Anda untuk membukanya dan merumuskan apa yang ada di dalam kertas tersebut dengan anggota kelompoknya. Pengertian sih, Mas. Ada beberapa dari belum kita mengerti Satu banyak yang kosong. Baiklah, apakah Anda sudah memahami mengenai materi yang Ibu berikan tadi? Apakah ini sudah dipastikan bahwa teman-temannya memahami materi tersebut? Jadi, untuk selanjutnya yaitu Anda diminta untuk membuat lingkaran kecil dan lingkaran besar. Kepada Anda untuk dipersilakan untuk membuat lingkaran tersebut. Baiklah, mana Anda yang kelompok 1 tadi? Jadi menjadi lingkaran kecil. Yang kelompok 2 menjadi lingkaran besarnya. Baiklah Anda, apakah sudah menemukan apakah Anda sudah menemukan pasangan diskusinya? Jadi di sini Anda diminta untuk menjelaskan materinya yang dimulai dari kelompok kecil dulu yang menjelaskan kepada kelompok luar. Namun di sini Anda harus tidak membesarkan suaranya atau mengecilkan volumenya agar tidak mengganggu konsentrasi dari teman-teman yang lain. Paham semuanya? Baiklah, silakan untuk memulai diskusinya. Oke, sudah semuanya untuk kelompok dalam sudah menjelaskan pada kelompok luar? Sudah. Jadi sekarang itu kelompok luar yang menjelaskan kepada kelompok dalam sebelumnya, yaitu Anda semua diminta untuk berputar sampai Ibu bilang stop, baru stop untuk menemukan teman diskusinya. Dimulai 1, 2, 3. Stop. Oke, sudah menemukan teman diskusinya? Jadi, dipersilakan kepada kelompok luar untuk menjelaskan kepada kelompok dalam mengenai materi yang terakhir.
kelompok dibantu. Ini ya, kan tadi. Baiklah semuanya, apakah Anda telah memahami materi yang telah diberikan oleh temannya tadi? Nah, jadi yang pertama itu mengenai materi yang diberikan temannya yaitu sholat. Ada sholat. Nah, kelompok yang menjelaskan mengenai sholat tadi, kami Bu. Yang mendapatkan materi sholat dari temannya ya? Ya. Jadi apa saja adab-adab sholat tersebut mohon disebutkan? Jaga kebersihan, memakai pakaian yang wangi dan bersih, Bu. Menyingkirkan segala sesuatu yang mengganggu, Bu. Oke, jadi benar ya yang dibacakan temannya tadi. Apakah ada Anda yang bisa menyimpulkan satu kesimpulan dari keseluruhannya dari kelompok mengenai sholat tersebut? Baik, menyimpulkan dipersilakan. Baiklah Bu, sholat itu yaitu suatu perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Kemudian dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Dapat adab-adabnya yaitu yang pertama ada khusyuk, yang kedua hati yang ikhlas, yang ketiga ada menjaga waktu, yang keempat ada memakai pakaian yang terbaik dan rapi, kemudian ada menjaga kebersihan. Oke, jadi yang dibacakan teman kita tadi sudah benar ya. Selanjutnya kepada kelompok yang mengenai zikir, adab-adab zikir. Apakah sudah paham mengenai adab-adab zikir tersebut? Sudah, Bu. Dipersilakan kepada anggota kelompoknya untuk menjelaskan apa saja adab-adab zikir tersebut. Yang pertama itu yaitu ikhlas karena Allah. Yang kedua, merendahkan suara untuk mengganggu orang lain. Memahami makna zikir. Duduk di tempat yang bersih dan tidak ada najis. Kemudian yang kelima itu memakai wangian baik di tempat ataupun pakaian. Oke, jadi sudah benar ya. Diminta kepada salah seorang dari kelompoknya untuk mengambil kesimpulan dari adab-adab zikir maupun pengertian zikir tersebut. Kepada kelompoknya dipersilakan. Jadi, zikir adalah bentuk komunikasi seorang hamba kepada Allahnya dengan cara mengingat dan menyebut sifat-sifat dan keagungan Allah. Terus, adab-adabnya itu dengan cara ikhlas. Jadi, pertama kita harus ikhlas dalam berzikir, dan kedua dengan merendahkan suara kita agar tidak mengganggu orang lain. Terus yang ketiga, memahami maknanya. Yang keempat, berzikir di tempat yang suci dari najis dan hadas. Yang kelima, memakai wangian. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Jadi sudah benar ya di anggota kedua kelompoknya. Jadi di sini dapat disimpulkan mengenai bahwasanya sholat dan zikir ini kita harus menggunakan adab-adab agar yang kita lakukan itu diterima baik oleh Allah serta mendapatkan pahala dari Allah. Jadi dari kita mempelajari mengenai adab-adab sholat maupun zikir ini, kita mengetahui hikmah yang kita dapatkan, yaitu baiklah, setelah kita mempelajari mengenai adab dan mengenai sholat dan zikir tadi, maka ada hikmah yang dapat kita ambil dari kita mempelajari adab-adab tersebut. Oke, yang mana hikmahnya yaitu yang pertama menjadikan hati kita menjadi tenang dan tenang karena dengan sholat dan berzikir kita
tadi kita mengingat Allah dengan khusyuk. Yang kedua, yaitu menyadarkan bahwa manusia ini adalah hamba Allah. Yang ketiga, menjauhkan kita dari sifat sombong dan ria, karena dengan adanya sholat dan zikir tadi kita terhindar dari sifat-sifat yang buruk tersebut. Kemudian yang keempat yaitu menjadikan kita sebagai orang yang rendah hati, dan yang kelima mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apakah sudah paham mengenai sholat dan zikir tadi dan adab-adabnya? Sudah. Baiklah, setelah materi tersebut, apakah ada dari Ananda yang belum paham mengenai materi tersebut? Boleh mengajukan pertanyaannya. Tidak. Berarti sudah paham semua ya mengenai materi tersebut? Sudah. Baiklah, terima kasih atas partisipasi Ananda semua yang telah bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Berikan aplaus untuk kita semua. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.